Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Alhamdulillah, akhirnya hari ini kita memasuki tokoh kita yang ke-30, tokoh kita yang terakhir. Dia adalah Salim Maula Abu Huzaifah. Salim Maula Abu Huzaifah ini merupakan salah satu tokoh sahabat yang ahli Quran, di mana Rasulullah pun bersabda, ambillah Al-Quran dari 4 orang, yakni yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua adalah Salim Maula Abu Huzaifah, yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat adalah Mu'ad bin Jabal. Salim ini pada awalnya hanyalah seorang budak belian, namun ia dimerdekakan dan diangkat sebagai anak oleh Abu Huzaifah bin Utbah bin Robi'ah. Ketika turunnya perintah untuk menghapus pertalian antara anak dan ayah angkatnya, maka anak-anak angkat zaman Rasulullah Muhammad SAW pun dikembalikan nasabnya kepada ayah kandungnya, seperti Zaid yang asalnya dinasabkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mengangkatnya menjadi anak, kembali menjadi Zaid bin Harithah, juga Bilal bin Robah. Namun Salim ini tidak diketahui asal-usulnya, sehingga akhirnya dia pun dinasabkan kepada ayah angkatnya yang memerdekakannya, yaitu Abu Huzaifah bin Utbah bin Robi'ah, sehingga ia terkenal sebagai Salim Maula Abu Huzaifah. Salim Maula Abu Huzaifah pun merupakan seorang imam di Masjid Quba dari mulai sejak peristiwa hijrah dimulai, sehingga ketika Rasulullah Muhammad SAW menjadi imam di Masjid Nabawi, Salim Maula Abu Huzaifah pun menjadi imam di Masjid Quba. Selepas peristiwa Futuh Mekah, Rasulullah Muhammad mengirim beberapa rombongan untuk berdakwah ke suku-suku maupun kampung-kampung di sekeliling Mekah. Salah satunya yang menjadi utusan kala itu adalah Khalid bin Walid, di mana ia membawahi seorang Salim Maula Abu Huzaifah. Namun saat itu ada insiden yang mengharuskan Khalid bin Walid menumpahkan darah, sehingga perintah Rasulullah Muhammad SAW untuk berlaku damai dan tidak menumpahkan darah dilanggar. Nah, pada saat itu orang yang berani menegur seorang Khalid bin Walid atas perlakuannya itu adalah Salim Maula Abu Huzaifah. Ini menunjukkan sebuah keberanian yang amat luar biasa, di mana Khalid bin Walid saat itu adalah salah satu bangsawan di suku Quraisy sebelum dia masuk Islam, dan dia pun adalah salah satu penghulu pasukan muslimin. Sedangkan Salim Maula Abu Huzaifah pada awalnya adalah seorang budak belian. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Salim Maula Abu Huzaifah memiliki prinsip seperti Rasulullah SAW pernah sabdakan, bahwa agama itu intinya adalah nasihat. Mendengar kabar tertumpahnya darah itu pun Rasulullah Muhammad segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat yang mulia Umar bin Khattab pun sempat berkata bahwa memanglah pedang dari seorang Khalid bin Walid ini terlalu tajam. Seperti kita singgung di tokoh sebelumnya, yakni Thabit bin Qais yang merupakan pemegang panji kaum Ansor. Di pertempuran Yamamah, Salim Maula Abu Huzaifah ini bertindak sebagai pemegang panji Muhajirin, karena pemegang panji sebelumnya Zaid ibn Khattab syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pertempuran Yamamah itu selepas membunuh Rojal bin Unfuah. Maka pada pertempuran Yamamah itu pun seorang Salim Maula Abu Huzaifah ini bertempur dengan amat berani dan menunjukkan sikap kesatria yang luar biasa. Ia dengan sahabatnya Abu Huzaifah yang tidak lagi bertalian sebagai ayah angkat dan anak angkat, namun sudah seperti sahabat karena mereka masuk Islam bersamaan, lalu bersering berjuang bersama-sama, dan akhirnya Salim Maula dan Abu Huzaifah ini pun syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama pula di pertempuran Yamamah. Ketika Salim Maula Abu Huzaifah ini sudah amat lemah keadaannya, lalu ditemukan oleh kaum muslimin yang masih selamat di pertempuran Yamamah itu, ia sempat ditanyakan permintaan terakhir. Maka yang dia tanyakan justru adalah keadaan Abu Huzaifah, sahabatnya. Kata kaum muslimin saat itu yang masih hidup bahwa Abu Huzaifah telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Salim Maula Abu Huzaifah pun meminta dibaringkan di sisi Abu Huzaifah, sehingga kedua sahabat ini pun menjemput syahid dalam keadaan bersisian sebagai seorang sahabat. Dan itulah tokoh kita untuk hari ini, seorang Salim Maula Abu Huzaifah. Dengan diceritakannya tokoh kita yang ke-30 ini, maka berakhirlah seri 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah teman-teman dengar. Sebenarnya masih banyak di luar sana, di kitab-kitab lain, di sumber-sumber lain, tokoh-tokoh sahabat yang bisa kita ambil hikmahnya. Namun mudah-mudahan hanya 30 tokoh ini dan kesempitan ilmu saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Insya Allah akan ada satu tokoh lagi, tokoh bonus yang banyak sekali diminta oleh sahabat semua,
dan satu video lagi mengenai apa yang saya dapat selama menceritakan 30 sahabat Nabi ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita, sholat kita, saum kita, dan apapun amal kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa menyambut bulan setelah Ramadan ini dengan keadaan yang lebih baik. La'alakum tattaqun. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.